Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9. Demikian dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Judul renungan kita, mintalah, carilah, ketoklah. Berbagai cara orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yesus memberikan 3 cara yang terbaik, yakni meminta, mencari, dan mengetok. Persoalannya, kepada siapa ketiga kata kerja itu kita alamatkan sangat menentukan hasilnya. Alamat terbaik adalah kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, sampaikan dan beritakan kepada Tuhan melalui doa. Inilah janji Tuhan yang berlaku bagi semua anak-Nya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Mari kita belajar 3 cara untuk menjawab kebutuhan kita dari Tuhan. Yang pertama, mintalah. Mengapa kita harus meminta? Tuhan mengetahui maksud kita. Biasanya kita meminta ada suatu maksud yang kita ingin dapatkan. Misalnya, saya meminta diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam usaha, dan lain sebagainya. Permintaan itu hal yang biasa dan normal. Tetapi, kebanyakan di antara kita hanya meminta tanpa ada suatu tindakan iman yang dibayar. Kalau kita meminta, maka di situ dibutuhkan bayar harga. Firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 7, kita tinggal bersama Tuhan. Jikalau kamu tinggal di dalamku, artinya ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kita, dan kita hidup serupa dengan dan segambar dengan Dia. Emagodei. Kita tidak tinggal diam, tapi berbuat sesuatu seperti kehendak Tuhan. Yang kedua, carilah. Tugas kita adalah mencari kerajaan Allah. Dan sesuatu itu, maka Tuhan akan menambahkan segala sesuatu bagi kita. Kebanyakan dari kita berbalik, tidak mencari kerajaan Allah, tetapi mencari yang ditambahkan Allah. Arti kata semuanya adalah semua kebutuhan duniawi. Tetapi sekali lagi, yang paling utama, cari dahulu kerajaan Allah. Amsal 2 ayat 4. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak, mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Ketiga, ketoklah. Kita perhatikan tentang pintu yang akan dibukakan. Apa yang dimaksud dengan pintu itu?
Pintu ini ialah pintu sorga. Sebab Yakub pernah mengatakan, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Kejadian 28 ayat 17. Di tempat ini manusia debu akan diproses menjadi manusia surgawi. Begitu dahsyatnya pintu tersebut. Siapa pintu itu sebenarnya? Yesus berkata, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Yohanes 10 ayat 9. Pintu adalah Yesus. Dalam tabernakel, pintu yang pertama disebut pintu gerbang, yang artinya percaya, beriman, dan pintu merupakan suatu tempat peralihan dari kerajaan dunia masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berdoa kepada Tuhan yang hidup dan yang berkenan menjawab doa kita. Kita harus peka terhadap suara Tuhan yang menjawab doa kita dengan firman-Nya dan dengan berbagai cara yang digunakannya untuk mengkomunikasikan kehendak-Nya kepada kita. Tuhan berdaulat mengabulkan permintaan kita atau tidak mengabulkannya, atau menyuruh kita menunggu waktunya. Apapun keputusan Tuhan, pastilah mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihaninya. Urusan kita adalah tetap percaya, dan karena itu kita meminta terus kepada Tuhan sampai Tuhan menjawab. Kalau Tuhan diam dan tidak menjawab, maka kita perlu memeriksa diri sendiri. Kalau kita sedang melanggar perintah yang jelas dari Kristus, dan segera mengakuinya kepada Tuhan dan membereskannya. Kita tidak dapat mengharapkan mendengar suara Tuhan kalau kita tidak percaya kepadanya. Amin.